Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 15.17 menit ya, 15:17 sore ya, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2025 ataupun hari Senin ataupun hari pertama Monday 25 Agustus ya. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa lihat ini di depan layar Anda. Di sini ada sebuah berita dan saya dapatkan kemarin ya. Di sini ada kata ataupun tulisan Why Central Bank Buying Move Gold by More Than You Think. Jadi istilahnya, kalau bahasa yang saya lihat ini mengartikan kenapa bank sentral itu membeli emas ya, itu memindahkan uangnya atau simpanan dari masyarakat ya, itu memindahkannya ke emas daripada yang kamu pikirkan ya. Jadi kita masih belum berpikir ke sana untuk emas, mereka sudah berpikir ke sana. Itu adalah topik yang hari ini yang kita akan bahas. Baik, dan kita akan lihat seperti biasanya, yaitu di baris pertama di sebelah kiri, yaitu harga emas di mana hari ini mencapai tertinggi pada angka 3369.95, dan itu terjadi pada pukul 7 pagi ya, dan rendahnya pada harga 3359.87 itu terjadi pada pukul 9:11 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang ada di harga sekitar 3365. Dan seperti biasa saya memakai indikasinya dengan harga silver ataupun perak di baris yang keempat, yaitu dengan kode XAG USD, di mana tingginya mencapai pada angka 38.992, sedangkan untuk bawahnya atau rendahnya pada angka 38.75, dan sekarang berada di harga 38.84. Oke, bagaimana dengan kelanjutannya dengan purchasing saya? Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri, sebelah kanan ya maksud saya, di mana, dan kebetulan saya ada merekam saat-saat detik-detik menjelang Jerome Powell akan mengadakan testimoni di Jackson Hole Symposium ya. Jadi sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan, nah itu begitu dia ada langsung naik ya, dan sudah pasti indikasinya bahwa ketua dari Fed itu menyetujui untuk segera memotong suku bunganya. Dan kita bisa lihat ulangin sekali lagi, yaitu detik-detik menjelangnya, yaitu pada pukul 13.59.50 ya, yaitu pada pukul 20.59 dan 10:08.76 kita akan melihat 769. Nah, pas begitu dia berubah garisnya langsung naik ya. Jadi indikasinya bahwa Fed pun sudah melihat itu bisa mengurangi suku bunga, tapi belum resmi, jadi hanya mengkira-kira bisa oke lah, istilahnya sudah saatnya. Dan ini adalah purchasing saya sisa yang kemarin hari Jumat ya. Ya, Jumat ya. Itu pada Jumat pada tanggal 22 Agustus ya. Dan ini saya akan simpan sebelum saya melikuidasinya. Dan ini jelas sudah mendekati
uang saya 40.000 dari 32.000 karena sudah saya take profit ya, dan mungkin sebentar lagi saya akan melakukan transaksi withdraw ataupun menarik saya punya profit. Dan ini istilahnya kan apa uang yang saya sudah masuk itu kurang lebih bisa 1:1 ya. Saya masukin 10.000 bisa muntahnya 10.000 ya. Dan ini kita bandingkan pas setelah Jerome Powell akan mengadakan konferensi pers ya. Dan ini saya ada rekam dan saya sudah mengeditnya, harga di atas dan yang di bagian bawah beliau sedang testimoni ya. Dan itu sudah diupload di halaman Shot ya. Jadi mungkin kalian mungkin telat dan saya sudah membacanya dan itu jelas itu. Dan ini adalah sebuah artikel yang tadi saya tempelkan di halaman depan di wallpapernya ya. Jadi kenapa Bank Sentral itu lebih banyak memindahkan uang dari nasabah ke emas daripada menyimpan ataupun mengcovernya ke bank yang lain ya. Dan ini adalah ulasan ataupun berita dari hari ini ya, yaitu 25 Agustus pada pukul 10:26 bahwa harga emas itu turun dari 2 mingguan punya tinggi disebabkan oleh US dollar yang menguat ya. Dan kita akan mencoba mengupasnya ke dalam, yaitu harga emas itu mencapai 2 mingguan punya tinggi pada hari Jumat. Lalu Ketua Bank Sentral itu membuka celah atau membuka pintu bahwa September nanti ada pemotongan suku bunga, tetapi belum diumumkan secara resmi apakah benar 0,25 atau 0,5 ataupun masih tunggu sekali lagi. Bahasanya seperti begitu. Lalu saham-saham di Asia ya itu naik ya, itu seiringan dengan harapan suku bunga di Amerika akan turun ya. Dan kita lihat ini isinya itu harga emas itu slip atau turun ya, tergelincir dari 2 mingguan punya tinggi disebabkan oleh merangkaknya US dollar menguat ya. Dan jelas kita ketahui US dollar kemarin itu susah memecahkan untuk Swiss franc itu 0,8 dan GBP-nya 1,35 ya, agak sulit di sana. Jadi kemungkinan mereka ada profit taking di sana. Dan kita bisa lihat selanjutnya dolar indeks juga naik 0,2% pada pagi ini ya, ataupun hari ini perjalanannya tanggal 25 ini ya. Dan sepertinya ada support atau tahanan di harga emas di sekitaran 3350 ya. Dengan adanya penurunan suku bunga yang diisyaratkan oleh Jerome Powell ya di pada pertemuan di Simpson itu ya, simposium. Dan kita akan lihat bagaimana personal income yang akan diedarkan minggu ini ya. Dan Ketua Bank Sentral Jerome Powell juga hari Jumat sudah mengindikasikan sebuah kemungkinan Bank Sentral Amerika pada September nanti akan pemotongan suku bunga, yaitu next month ya, sudah dilihat ini di depan. Dan para traders melihat sebanyak 87% itu akan memotong suku bunga sebesar 0,48% ya. Dan harga emas kemungkinan juga akan disambut ya dengan melonjaknya harga emas nanti apabila suku bunganya sudah fix tetap akan sudah diturunkan ya. Dan kita masih menunggu untuk bulan depan ya. Dan indikasi untuk ekonomi untuk hari ini jelas pada 19.30 yaitu Chicago Fed National Activity
dan ini kemarin minus 0,1. Kalau seandainya bisa di atas 0 ataupun 1 ya, 0,1 jelas US dollar akan naik, tapi kalau masih di sini saya rasa US dollar akan bertahan ya, dan kemudian emas akan naik lagi. Dan yang kedua yang kita akan melihat yaitu Dallas Fed Manufacturing Index yang akan diedarkan pada pukul 21.30 ya. Jadi perlu berhati-hati di sana. Di sana adalah puncak titik baliknya, entah itu berletter U ke atas atau berbentuk November ke bawah. Dan kita akan mencoba nanti melihat pergerakannya nanti. Oke, lalu bagaimana dengan pola hitung saya, dan saya akan mencobanya. Dan di sini saya akan merubah dia punya garisnya ya. Oke, dan saya akan mencoba capture dia punya fotonya ataupun gambarnya ya, dan seperti biasa saya akan mengcapture sebanyak 2 kali untuk penjelasannya. Oke, dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan pukul 15 lewat 29 menit, yaitu pada hari Senin 25 Agustus 2025, tepatnya di Jakarta masih ya agak mendung. Dan seperti biasa saya akan memulainya dengan range yang besar ya, atau big ya, itu untuk tanggal 25 Agustus 2025, di mana indikasi tingginya pada angka 3388 sampai dengan 93, untuk bawahnya 3340 sampai dengan 45, dan perlu diperhatikan jam 19 nanti ya, kuncinya ada di 3380 dan 3350. Jadi harap diperhatikan itu, ini kedua level tersebut, dan itu akan menjadi juru kunci untuk kita masuk ke dalam atau entry ke dalam untuk posisinya. Lalu yang kedua, ini adalah range yang kecil ataupun normal ataupun seperti biasanya untuk tanggal 25 ya, bulan Agustus 2025, saya perhitungkan untuk tingginya pada angka 3373 sampai dengan 3350 sampai dengan 55, dan ini ada kurang sampai dengan 78 deh ya. Dan indikasinya pada pukul 19, jangan lupa indikasinya yaitu pada angka 3380 sampai dengan 3350, di mana kedua angka ini adalah kuncinya atau key point untuk kita entry ke dalam ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Selasa, tepatnya 26 Agustus 2025, pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.